Keterangan hadis ini menunjukkan bahwa najis kencing anak perempuan dengan anak laki berbeda. Hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan kajian Ahad pagi pekan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abis Samhi, dari Abis Samah. Qala berkata siapa Abu Samah? Qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhsalu, dibasuh apa min baulil jariyati, dari kencing anak perempuan, wa yurashu, dan diciprati, min baulil hulami, apa min baulil hulami, dari kencingnya anak laki-laki. Akhroja, mengeluarkan hu akan hadis siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wan Nasaiyu, dan Imam Nasai. Wa sahhahahu, dan mensahihkan akan hadis siapa Al-Hakimu, Imam Hakim. Hadis yang selanjutnya ini yang diriwayatkan oleh Abis Samh. Nama Abis Samh ini adalah Iyad. Nah, sahabat Iyad ini berkhidmat, melayani atau menjadi pelayan Rasulullah, dan hanya mempunyai satu hadis ini. Di sini ada kata al-jariyah. Di dalam kamus al-jariyah itu maksudnya anak perempuan. Sementara al-hulam ini adalah anak laki-laki. Keterangan hadis ini menunjukkan bahwa najis kencing anak perempuan dengan anak laki berbeda. Jadi anak laki-laki kalau kencing najisnya ini dihukumi najis mukhaffafah. Jadi najis ini kan ada tiga, ada najis mughalladah, ada mukhaffafah, ada mutawassithah. Nah, anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum makan selain ASI, jadi belum makan sesuatu pun selain ASI, maka kencingnya dihukumin najis mukhaffafah. Jadi cara mensucikannya hanya dicipratin aja, tapi cipratannya ini, air cipratannya ini memenuhi kencingnya tadi, jadi ketutup. Nah, sementara kalau bayi perempuan walaupun belum makan, hanya ASI saja, tapi tetap dihukumin najis mutawassithah. Artinya ya dibasuh sebagaimana membasuh najis-najis yang lain. Jadi ini terkait dengan najis kencing. Wa an Asma'a binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, dari Sayyidah Asma, putri dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda, fi damil haidi, di dalam persoalan darah haid, secara yusibu, yang mengenai apa darah, apa akan as-sauba, kain pakaian, tahuttuhu, maka mengerok siapa kamu akan dam, summa takrusuhu, maka kemudian mengucek siapa kamu akan saubil ma'i, dengan air, summa tandohuhu, maka kemudian membasuh
siapa kamu akan saub summa tusolli, maka kemudian sholat siapa kamu fihi pada kain tersebut, muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini ibu bapak saudara keterangan terkait dengan darah haid. Jadi kalau ibu-ibu lagi haid, kemudian darah haidnya itu ke kain. Kain ini karena untuk sholat tentunya bukan sidik ya. Kain yang lain nembus gitu, karena lagi bancar gitu, lagi deres headnya, kemudian tembus. Kadang-kadang malah tembusnya sampai ke tempat duduknya. Nah, kenapa nggak boleh orang yang lagi head masuk ke dalam masjid? Ini kalau dikhawatirkan darah netesnya ini bahaya. Jadi kalau kain kita kena darah haid, maka bisa dikerok. Maksudnya dikerok itu dihilangkan ainnya ini, ainun najasahnya ini, wujud najisnya ini, kemudian setelah itu dikucek, dibasuh dengan air. Nah, kalau kemudian ternyata tidak hilang, bekasnya itu masih, karena mohon maaf, biasanya darah haid kan nggak hilang 100% ya Bu ya. Yang penting sudah melalui proses seperti tadi, maka bekas yang tidak hilang nggak perlu digunting. Ya, oh ini digunting aja jangan. Ya, udah bisa dipakai. Gitu. Nah, ini dijelaskan pada hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qol, dari sahabat Abu Hurairah berkata, qalat, berkata siapa Haulatu, Khawlah binti Yasar. Ini ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, kemudian ya Rasulullah, fa illam yadhhab adamu, maka jika tidak hilang apa adamu darah, nanya, kalau enggak hilang bagaimana ya Rasulullah? Qala yakfiki, kata Rasulullah, cukup mencukupi akan engkau apa alma'u, air, walayadurruki, dan tidak memudaratkan akan engkau apa asaruhu, berkasnya darah. Akhrajahu, mengeluarkan akan hadis siapa? Imam At-Tirmidzi. Jadi tadi bekasnya ini, asarnya ini masih kelihatan nempel, maka nggak apa-apa, tidak jadi masalah. Jadi memang udah nggak bisa hilang, mau diapain lagi? Nggak perlu harus digunting. Jadi kalau bekasnya digunting, lama-lama kainnya habis. Iya. Jadi nggak perlu pakai digunting-gunting. Jadi ini persoalan darah haid, karena sekali lagi di dalam Islam itu di madhab Syafi'i khususnya, bahwa najis ini dibagi menjadi 3 bagian. Najis mukhalladhah, artinya najis yang berat. Kemudian najis mukhaffafah, artinya najis yang ringan. Kemudian najis mutawassithah, najis yang pertengahan. Jadi sekali lagi, kencing anak laki-laki yang belum makan hanya ASI saja, pokoknya hanya ASI dia, dan usianya belum lewat dari 2 tahun, maka air kencingnya najisnya mukhaffafah. Tapi perempuan enggak, perempuan mutawassithah. Ini bukan diskriminasi ya Ibu. Islam kok diskriminasi bener, kencing aja dibedain. Ini ternyata Ibu, berdasarkan hasil penelitian, ini kencingnya perempuan ini lebih banyak bakterinya dibandingkan kencingnya laki-laki.
Coba ibu yang sudah punya anak, bapak-bapak, perhatikan. Kalau punya anak laki-laki masih kecil, setengah tahun, itu, dan dia memang belum makan kecuali ASI, dia ngencingin ke badan kita, kena ke badan kita, itu air kencingnya sudah kering, badan kita nggak gatel. Tapi kalau anak perempuan ngencingin ke badan kita, itu air kencingnya belum kering aja udah gatel. Jadi bakterinya itu lebih besar. Itu. Makanya mohon maaf, perempuan harus lebih hati-hati, lebih bersih ketika istinja. Itu. Makanya sekali lagi mohon maaf, itu sidinya perempuan lebih cepat robek dibandingkan laki-laki. Iya. Padahal secara akal mestinya yang cepat robek laki-laki dong. Iya kan? Tapi faktanya perempuan. Kenapa? Yaitu bakterinya. Gitu. Ya, jadi virusnya ini. Ya. Tapi bukan termasuk virus yang membahayakan ya. Maksudnya nggak perlu diisolasi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada bab selanjutnya, bab wudu. Ini ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, persoalan wudu mesti kita harus hati-hati. Al wudu dengan dhammah, dhammahnya wau ya, al wudu'u. Nah ini yang sebagaimana lazimnya kita melakukan untuk menghilangkan hadas kecil. Tapi kalau wudu ini fathah, waunya difathahkan, wudu a begitu. Ini sama-sama bentuknya masdar. Ini kalau pakai wudu a ini artinya air yang dipakai untuk wudu. Wudu ini merupakan syarat di antara beberapa syarat sholat. Jadi sahnya sholat ini adalah wudu. Di dalam hadis marfu, ini di dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, la yaqbalullah sholata ahadikum ida ahdasa hatta yatawadda. Jadi Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kita ini ketika berhadas sehingga berwudu. Artinya kalau kita sholat tanpa wudu, sholatnya tidak sah. Bukan hanya tidak sah, tapi sholatnya jadi haram. Ya. Yang sebelumnya, yang lalu-lalu sudah saya sampaikan, ada orang yang disiksa di dalam kubur. Rasulullah mengatakan ternyata dia sholat tidak wudu. Ya, dia sudah batal tapi tetap sholat. Perhatiin ini santri. Iya. Ya, kalau sudah tidur, yang tidurnya bukan duduk menempati tempat duduknya, kakinya nengkreng, gitu. Ya, nyender. Tadi kalau Rifai tadi nengkreng tuh. Sebelum sholat tasbih wudu lagi nggak Rifai? Bagus. Jangan langsung sholat. Ya, jadi kalau tidurnya nengkreng gitu, nengkreng itu kakinya gitu, apalagi dua-duanya dipegangin begitu, itu, atau nyandar ke bangku kecil, itu batal. Males wudu terus tetap sholat, bukan dapat pahala, dapat siksa. Ini persoalan wudu. Al hadisul awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, radhiya semoga meridhai siapa Allah anhu kepada sahabat Abu Hurairah. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Annahu sesungguhnya Rasulullah itu qala bersabda, laula an asyukka, laula an asyukka, jika tidak memberatkan, jika tidak memberatkan, atau juga hendak tidak memberatkan siapa saya ala ummati, atas umatku, la amartuhum, laknya lam taukid, sungguh akan aku perintahkan kepada umat bisiwaki, dengan bersiwak, gosok gigi, ma'a kulli wudu'in, beserta tiap-tiap wudu. Akhrajahu, mengeluarkan akan hadis siapa Malikun, Imam Malik, wa Ahmadu, dan Imam Ahmad, wa Nasa'iu, dan Imam Nasa'i, wa sahhahahu, dan mensahihkan akan hadis siapa Ibnu Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah, wa zakaro, dan menyebutkan hu akan hadis siapa Al-Bukhariyu, Imam Bukhari, secara ta'liqan, ta'liq. Nah ini ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, terkait dengan wudhu dan bersiwak. Ternyata bersiwak ini bagian dari sunnah wudhu. Jadi bagian dari sunnah wudhu. Rasulullah mengatakan seandainya tidak akan memberatkan kepada umatku, maka akan aku suruh, sungguh akan aku suruh gosok gigi, bersiwak, beserta tiap-tiap wudhu. Artinya wajib wudhu ya wajib siwak ya wajib wudhu, itu digandeng kalau sekiranya nggak memberatkan. Nah, ini menunjukkan bersiwak itu sunnah muakkadah. Jadi kalau mau wudhu bersiwak, gosok gigi. Berarti orang Islam itu kalau menggunakan dalil hadis ini, dalam sehari gosok gigi berapa kali? Minimal 5 kali. Kalau 5 kali sehari minimal gosok gigi, itu gigi nggak ada yang kayak emas. Kalau pelajaran TK dulu itu gosok giginya 2 kali, iya kan? Mandi, ayo mandi 2 kali sehari, jangan lupa gosok gigi. Itu waktu TK begitu. Ya, berarti kan mandi gosok gigi 2 kali, mandinya 2 kali. Itu. Mandi 2 kali itu minimal. Tapi ada juga yang mandinya sekali. Ya, kelihatan kan muka-muka yang mandinya sekali lecek-lecek begitu. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, bersiwak ini bab wudhu tapi di dalamnya siwak, karena sekali lagi bersiwak ini bagian dari sunnah wudhu. Bersiwak ini penting, dan bersiwak ini akan bernilai ibadah manakala diniatkan menjalankan sunnah. Innamal a'malu binniat. Jadi kalau nggak diniatkan ya nggak sah, nggak diterima. Makanya pada waktu bersiwak niat, nawaitu sunnatal istiyaki lillahi ta'ala. Itu niatnya. Udah gosok gigi dari kecil nggak pernah niat. Nawaitu sunnatal istiyaki lillahi ta'ala. Nawaitu sunnatal istiyaki lillahi ta'ala. Itu niat bersiwak, niat gosok gigi. Boleh pakai pasta gigi, pakai odol, tentu itu bagus.
Tapi kalau yang praktis pakai kayu irok, siwak, karena itu bisa dikantongin kemana-mana. Sholat yang pakai siwak dengan yang nggak pakai siwak itu bedanya 30 kali lipat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum sholat gosok gigi. Sholat maghrib sekali itu sama dengan orang yang nggak gosok gigi sholat maghrib 30 kali sholat. Begitu juga ibadah yang lain, baca Quran, mau ngaji. Jadi kalau santri mestinya beli odolnya itu seminggu sekali tuh. Nah, iya, mau ngaji bersiwak, mau sholat bersiwak, mau tadarus bersiwak, ngapalin bersiwak terus. Tuh gigi bisa kinclong banget itu. Nah, selesai kita gosok gigi, bersiwak, doa. Allahumma bayyid bihi asnani wa syaddi bihi lithati wa sabbit bihi lahati wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Allahumma bayyid, ya Allah bayyid, putihkanlah bihi dengan bersiwak, apa asnani, gigi-gigi saya, ya. Wasyaddi bihi, dan kuatkanlah dengan bersiwak lisati, gusi saya. Lisati, lisati pakai sa. Wasabbit bihi, dan tetapkanlah bihi dengan bersiwak lahati. Lahati itu anak lidah. Tahu anak lidah? Itu yang belajar makhorijul huruf, lahat itu kan ada lahat. Lahat adanya di mana? Ada yang di tenggorokan yang biasanya tumbuh apa? Amandel. Itu minta sama Allah supaya ditetapkan lahati. Kalau lahatinya berubah itu bisa suaranya hilang, bisa cadel, bisa ini. Itu dari lahat juga. Wabarik, ya Allah, semoga kau berikan keberkahan li untukku fihi, di dalam bersiwak, ya arhamar rahimin. Nah, bersiwak ini ibu bapak hadirin hadirat rahimahumullah, hasil kesunahannya walaupun dengan kain. Makanya kadang-kadang kita lihat tuh orang tua begitu mau sholat itu dia gosoknya pakai ini, pakai ujung baju, begitu. Memang sah, mendapat kesunahan tetap. Itu bajunya bau jigong dong. Itu jangan suudzon, dia udah bersih giginya, cuma jalanin sunnah. Iya. Demikian para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan afiah kepada kita. Allah berikan istiqomah kepada kita, serta mudah-mudahan Allah jadikan kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita, keluarga kita, keturunan kita dijadikan keturunan yang soleh solehah, serta rizki kita mudah-mudahan Allah berikan rizki yang halalan thayyibah, mudah, berkah, melimpah ruah tanpa harus susah payah. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam istiqamah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya Rabbana a'tarafna wa annana asrafna ala alladha asrafna fatub alaina taubah wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina
والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سل صلى وسلم ربي وآله وصحبه والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم بالشواب. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.